Berapa banyak dari orang yang dol, taeh, tersesat, sudah jauh berjalan, menyimpangnya terlalu jauh, taeh. Qad hadauhu. Para ulama memberikan hidayah, dengan itu akhirnya kembali kepada as-siratal mustaqim. Fama ahsana atharahum 'alan nas. Maka begitu indahnya, begitu baiknya jejak-jejak keberadaan para ulama ini terhadap manusia. Dan sebaliknya, wama akbaha atharan nas 'alaihim. Namun yang terjadi, berapa banyak ketika para ulama menjelaskan, memberikan bimbingan, memberikan peringatan terhadap kerusakan, dibalas dengan cercaan, dengan celaan, dan yang semisalnya. Jelek sekali. Buruk sekali kelakuan mereka para manusia kepada para ulama. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Mereka para ulama itu membersihkan Al-Quran, diluruskan apa yang ada dalam ajaran Islam, apa yang ada pada agama ini dari siapa? Tahriful ghalin. Penyelewengan orang yang melampaui batas. Wantihal al-mubtilin. Pendapat-pendapat dan keyakinan-keyakinannya ahlul batil. Dengan keberadaan ulama, mereka ulama menyisihkan, membersihkan, meniadakan ini semua. Pendapatnya ahlul batil, penyelewengannya orang-orang yang ingin menyimpangkan nas-nas, wa ta'wilal jahilin, takwil-takwilnya orang yang jahil. Coba kita lihat bagaimana wazifah para ulama. Nah, kita lihat bagaimana dengan keberadaan ulama Allah jaga agama ini. Allah berikan petunjuk kepada orang-orang yang mau mendapatkan petunjuk. Sehingga hati-hati. Ketika ulama akhirnya sudah tidak tersisa, sebagaimana dalam sebuah hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin biqabdil ulama hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Muttafaqun alaih. Allah itu tidak mencabut ilmu untuk kemudian dicabut dari hati-hati manusia begitu saja. Namun bagaimana ilmu ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dimautkan atau dengan diwafatkan para ulama. Sehingga ketika Allah tidak menyisakan seorang alim, yang tersisa adalah para juhal. Namun yang menyedihkan, manusia ternyata menjadikan mereka, para juhal ini, sebagai ru'us, pemuka, yang dimana ucapan-ucapannya dijadikan sandaran untuk kemudian diambil. Akhirnya mereka ditanya, mereka berfatwa dengan fatwa yang sesat, akhirnya mereka sesat dan mereka menyesatkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita bisa bayangkan jika para ulama sudah tiada, beginilah kondisinya. Nah, yang menyedihkan sekarang, alhamdulillah para ulama masih ada. Sebenarnya tadi sudah kita baca dalam ucapan oleh Imam Ahmad, Allah jadikan itu ada sisa, Allah jadikan tetap ada itu ahli ilmu pada setiap zaman. Dan juga Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan, la tazalu ta'ifatun min ummati, tetap akan ada
Sehingga tidak akan pernah kosong setiap zaman dari ahlul haq. Pemuka ahlul haq adalah para ulama di setiap zaman. Ada ulamanya yang lebih menyedihkan lagi, ada ulamanya dan mereka mengklaim, menyatakan bahwa mereka adalah bagian dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan bagian dari salafiyin. Wa ya subhanallah, bukannya kemudian kembali merujuk kepada para ulama, tapi akhirnya merujuknya yang dipegang adalah ucapan-ucapan orang selain ulama. Ini yang menyedihkan ditambah menyedihkan. Menyedihkan pertama sudah ada ulama tidak mau rujuk kepada ulama. Yang lebih menyedihkan, mereka mengklaim, mereka menyatakan bahwa mereka bagian dari ahlus sunnah. Namun bimbingan para ulama, arahan-arahan para ulama tidak diindahkan, tidak dijalankan, diacuhkan. Sebagiannya mengatakan kita jangan bertaklid kepada para ulama. Hati-hati ya. Di situ ada ucapan-ucapan yang hak. Ketika ditempatkan bukan pada tempatnya, ketika disampaikan bukan pada kondisinya, ucapan yang hak itu bisa membahayakan. Makanya kan banyak ya ucapan-ucapan hak kemudian sebenarnya para ulama apa? Kalimatul hak urida biha al-batil. Kalimat yang hak tapi diinginkan dengannya apa? Suatu kebatilan. Dengan alasan bahwa kita tidak bertaklid kepada para ulama, dengan ulasan atau dengan alasan kita jangan berta'assub kepada para ulama, akhirnya ditolak itu bimbingan para ulama. Yang kita ambil adalah al-haq. Apabila telah jelas bagi kita al-haq, maka selesai. Siapapun orangnya, entah ulama ataupun yang lainnya, ya jangan diikuti. Ini sekedar ucapan seperti ini kita katakan benar, nah. Tapi penempatannya bagaimana? Kan seperti itu sekarang permasalahannya. Kita perhatikan. Apakah benar secara mutlak bahwa kita jangan bertanya pada ulama dengan itu maunya adalah membuang ya, kemudian menelantarkan bimbingan para ulama terkhusus di dalam kondisi-kondisi yang memang di mana kondisi-kondisi tersebut hanya para ulama yang mampu mengatasinya. Tidak ada setiap fitnah kecuali para ulama menjelaskan. Tidak ada setiap fitnah kecuali para ulama menjelaskan. Baik, mari kita lihat sekarang. Permasalahan begini. Antara dilarang bertaklid dengan ulama dengan sebuah hal yang lain. Mungkinkah untuk kemudian ada seseorang membuat suatu pernyataan, membuat suatu pendapat dan ucapan tanpa ada salafnya? Nah ini sekarang. Tanpa ada pendahulunya. Tanpa ada dari kalangan ulama yang sudah berbicara dan berpendapat dengan pendapat tersebut. Dipahami ini ya? Taklid kepada ulama terlarang. Sahih? Nah, sahih. Namun dengan itu apakah boleh seseorang itu membuat, ini dalam masalah din tentunya, kita sekarang berbicara masalah din. Tauhid, akidah, dakwah, masalah din, masalah agama. Bolehkah seseorang kemudian mengambil sikap, membuat pernyataan tanpa ada sama sekali ulama yang berpendapat, yang bersikap, yang berbuat seperti dia? Ini sekarang permasalahannya. Maka perlu kita ketahui,
Al-Imam Ahmad rahimahullah pernah mengucapkan kepada para pengikutnya, dan ini disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala dan juga kitab Al-Musawwadah fi Usul Fiqh. Berkata Imam Ahmad rahimahullah, "Iyyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam." Hati-hati engkau untuk berbicara, berpendapat, membuat kesimpulan, membuat pernyataan, bersikap dan yang lainnya dalam sebuah permasalahan laisa laka fiha imam, yang dimana dalam permasalahan tersebut engkau tidak memiliki siapa itu ulamanya. Belum ada seorang ulama yang berbicara, yang bersikap, yang berpendapat dengan pendapat engkau ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah, "Iyyaka, hati-hati engkau untuk kemudian engkau berbicara, berpendapat pada sebuah permasalahan, engkau tidak mempunyai imam. Engkau tidak mempunyai referensinya, masdarnya dari karangan para ulama." Kenapa? Karena permasalahannya, hakikat dari agama ini, agama Islam ini kan sudah sempurna, semuanya sudah ada, kan seperti itu, ya, semua itu sudah ada, sehingga agama Islam ini hakikatnya din maurus. Islam ini agama yang diwariskan turun-temurun dari sejak zaman Rasul alaihi salatu wassalam sampai nanti di yaumul qiyamah, itu sudah ada semuanya. Nah, patokan-patokannya, etika-etikanya, cara mengambil istimbatnya, kalau yang sifatnya memang tertulis secara nas, ya sudah ada nas-nas dalilnya, semuanya sudah ada. Maka jangan sampai engkau berucap, berpendapat, bersikap, berbuat dalam sebuah permasalahan tidak ada para ulamanya, tidak ada pendahulunya. Terus bagaimana dengan masalah taklid ulama? Naam, kita tidak boleh bertaklid kepada para ulama, ya, tapi bukan berarti kemudian kita boleh untuk membuat suatu pendapat di luar pendapat mereka. Para ulama itu kan, bukankah Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan bahwa para ulama itu bagaikan bintang-bintang untuk menunjukkan arah kiblat. Ini bagus ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang sangat disayangkan, ucapan yang bagus ini tidak ditempatkan pada tempatnya oleh sebagian orang. Seperti itu. Nah, kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, "Faman istadalla bin najmi 'alal qiblah fa innahu idza syahadaha lam yabqa lil istidlalihi bin najmi ma'nan." Barang siapa yang berdalil dengan bintang-bintang untuk sebagai arah penunjuk kiblat, maka orang ini yang tadinya menjadikan bintang sebagai petunjuk arah kiblat, apabila dia sudah melihat kiblat, ya sudah. Kalau sudah melihat kiblat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, sudah enggak tersisa sebuah makna untuk kemudian menjadikan bintang itu sebagai sesuatu yang kita pakai petunjuk dalam mencari arah kiblat. Sudah tidak tersisa makna. Artinya sudah enggak usah. Nah, orang ketika sudah melihat kiblat, ya sudah, saya cukup. Kiblat di depannya, di depan mata, kiblat beneran ya, di depan mata. Ya sudah cukup, dia tinggal melihat kiblat. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ar-Ruh. Namun perlu kita perhatikan. Ini
makomnya itu bagaimana sih? Jangan kita hanya mencuplik kalamnya dari seorang alim, mencupliknya itu tapi diputus bagian-bagian yang sebetulnya bagian itu penting untuk disebutkan. Kalau tidak disebutkan bisa mempengaruhi makna. Sehingga tidak usah heran kalau ada orang itu menjadikan kalam ulama sebagai hujahnya mereka, padahal orang tersebut di atas kesesatan. Misalnya, ya, tapi dia jadikan kalam ulama sebagai pegangan dia. Kemudian dia singkirkan kalam ulama yang masih berbicara di tempat yang sama. Ternyata dia tidak nukilkan. Jangankan kalam ulama, ayat pun bisa dipakai sebagai syubhat. Siapa sih dari kalangan ahlul bidah, al-firaq ad-dhalah yang tidak memakai Al-Quran dan Sunnah? Dan seperti itu. Nah, orang yang malas sholat pun bisa saja berdalil dengan Al-Quran. Wailul lil musallin, selesai. Celaka orang yang sholat. Jangan sholat. Ya kan nggak bisa seperti itu caranya. Maksama. Kita lihat Al-Imam Ibnul Qayyim ketika membawakan ucapan ini, itu menyebutkan pasalnya begini. Faslun. Wal farqu baina tajridi mutaba'atil ma'sum wa ihdar aqwalil ulama wa ilghaiha. Pasalnya seperti itu. Pasal tentang apa? Beda antara kita berusaha mengikuti al-ma'sum, yaitu ar-Rasul alaihi salatu wasallam, dengan sebenar-benar pengikutan, tajridul mutaba'ah, dengan permasalahan kita menyingkirkan, kita tidak menggunakan akwal para ulama. Ini Ibnu Qayyim ceritanya itu begini. Dalam sebuah permasalahan yang dimana memang hadis sudah jelas hadis. Sekarang kita berbicara tentang masalah hadis Ibnu Qayyim ini. Nas jelas, maknanya wadih. Nas. Kemudian ada ulama berpendapat dengan pendapat lain. Ini sekarang berbicara Al-Imam Ibnu Qayyim berbicara tentang nas, hadis, dalil. Ya tentunya ketika kita melihat nas yang jelas, yang memang sharih, ya, dan nas itu sahih, sementara ada ulama yang berpendapat dengan pendapat lain, ya tentunya yang kita pakai adalah apa? Dalil. Makanya ya ini yang disayangkan. Persis setelahnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan, membawakan ucapan Al-Imam Syafi'i. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, qala Syafi'i ajma'an nasu ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahadin. Ajma'an nas, ini berarti perkara ijma' seluruh manusia, para ulama, bahwa barang siapa yang telah jelas baginya sebuah sunnah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi paham ya, pembicara Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika tadi berbicara masalah bintang-bintang, berbicara tentang masalah kalau sudah di depan Ka'bah, itu permasalahan seseorang ketika sudah jelas baginya sunnah, hadisnya Rasulullah seperti ini. Makomnya itu kondisi makom tentang apa? Nih, kalau ada dalil, dalilnya adalah apa? Hadis, sunnahnya Rasulullah, sudah jelas. Lam yakun lahu an yada'aha li qawli ahadin. Tidak boleh bagi dia untuk kemudian meninggalkan sunnah Rasulullah berpaling kepada pendapatnya seseorang. Makamnya jadi tentang hadis Rasulullah. Bukan permasalahannya itu masalah fitnah, masalah pelik yang dimana
dokternya itu adalah para ulama yang lebih mengetahui bagaimana mereka memahami dan kemudian beristimbat. Bukan. Makomnya itu adalah makom kalau sudah jelas bagi kita sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu permasalahannya. Makanya sebelumnya Imam Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tidak ada ketika engkau berpendapat sebuah pendapat itu, dan itu misalnya pendapat yang dia lihat sesuai dengan sunnah, itu jangan menghayal bahwa dia adalah orang yang pertama berpendapat dengan pendapat itu dan ulama tidak berpendapat. Tidak ada, abadan. Nah, semua perkara dalam agama ini itu sudah ada para ulama yang membicarakannya. Kayak kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa'lam annahu qad qala bihi qailan qat'an walakin lam yasil ilaika hadha ma'a hifdzi maratibil ulama wa muwalatihim wa i'tiqadi hurmatihim wa amanatihim wa ijtihadihim fi hifdzid din. Nah, ketahuilah bahwa pendapat yang engkau merasa tidak ada seorang ulama itu sudah ada ulama yang berpendapat, sehingga mustahil dalam urusan agama ini ulama tidak berpendapat. Hanya saja mungkin lam yasil ilaika hada, belum tahu engkau. Seperti itu. Makanya kata beliau juga, kita perhatikan, bal la budda an yakuna fil ummati man qala bihi walau lam ta'lamhu fala taj'al jahlaka bil qail bihi hujjatan 'ala Allah wa rasulihi. Mesti ada. Anda ingin menekankan di sini syahidnya bahwa Imam Ahmad tadi menyebutkan iyyaka an tatakallam fi mas'alatin wa laysa laka fiha imam. Hati-hati engkau berbicara dalam sebuah permasalahan engkau tidak memiliki ulamanya. Dengan masalah taklid, sehingga permasalahan agama semuanya itu ada ulama yang sudah berbicara dan berpendapat. Seperti itu. Kita jangan mendahului ulama dalam setiap permasalahan baru yang muncul pada zaman kita. Tugasnya itu tugasnya para ulama. Sehingga ketika kita berpendapat, bersikap, berbuat, menyatakan, membuat pernyataan tanpa ada imam, tanpa ada ulamanya, kata Imam Ahmad, iya, hati-hati. Lantas bagaimana tentang taklid? Taklid itu begini. Semua urusan agama para ulama berbicara. Dalam beberapa masail ada yang memang mereka berselisih. Seperti itu. Ada yang mereka memang berselisih. Nah, kalau mereka para ulama berselisih, coba kita perhatikan, para ulama tetap berselisih, maka kita berusaha mengambil pendapat yang lebih mencocoki dalil. Sehingga maksud Anda di sini, ketika kita bertaklid, itu bukan berarti kita boleh keluar dari pendapat ulama yang ada. Itu maksudnya. Dipahami ini ya. Ketika kita dilarang untuk bertaklid, bukan berarti kita boleh keluar dari pendapat ulama yang ada. Tapi pendapat ulama yang ada itu kita ikuti, jangan bertaklid kepada seorang ulama, tapi ikuti apabila pendapatnya dia mencocoki al-haq, kita ambil. Ternyata pendapatnya ulama ini tidak mencocoki al-haq, kita tidak pakai. Yang kita pakai pendapat ulama lain. Lain. Sehingga nggak akan mungkin dalam urusan agama ini tidak ada ulama yang berpendapat, yang menyatakan, yang berbuat.
Seperti itu. Entah itu pendapat jumhur ulama ataupun pendapatnya sebagian ulama, tetap yang kita pakai adalah ulama. Kan menyedihkan ketika misalnya ada suatu permasalahan, ada sebuah fitnah, tidak ada seorang ulama pun yang berpendapat, yang berbuat, yang bersikap, yang menyatakan dengan sebuah sikap, dengan sebuah pernyataan. Nah terus ahlu sunnah, ini yang menyedihkan. Ahlu sunnah dengan alasan kita tidak mau bertaklid kepada ulama, mengambil sebuah sikap, sebuah pernyataan, yang para ulama nggak ada yang ngomong seperti ini. Dengan alasan tidak bertaklid kepada ulama, dengan alasan itu ucapan Ibnu Qayyim. Bukan seperti itu arahnya Ibnu Qayyim. Tadi Ibnu Qayyim sudah kita dengar bersama. Permasalahan bukan permasalahan masalah fitnah atau masalah kekinian, tapi ini loh hadis, ya, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan bertaklid kepada seorang ulama, tapi ambil pendapat ulama yang lainnya yang menjadi al-haq. Lah ini dalam sebuah permasalahan ulamanya siapa nggak ada. Kalau mau kita mengambil pendapat jumhur, itu pun juga jumhur ulama. Ini dinul Islam. Yang menjadi ibrah itu adalah ulama. Ya karena ulama itu yang ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, ditazkiyah oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Allah menyebutkan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Ini kan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Hanyalah yang memiliki rasa khasyah, takut di atas ilmu dari kalangan hambanya, yang hanya takut kepada Allah dengan di atas ilmu, itu para ulama. Ini pun tadi ulama, entah jumhurnya, jumhur ulamanya ataupun bukan jumhur, ya, kita pun juga tetap kata Ibnu Qayyim tadi itu, patokannya al-haq bukan jumhur ataupun tidak. Itu pada permasalahan ulama, ya, jumhur ulama. Itu pun kita juga dilarang untuk bertaklid kepada jumhur ulama. Lah bagaimana lagi yang bukan? Ini kan menyedihkan. Nah, sehingga barakallahu fikum ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah, hati-hati dengan syubhat. Yang namanya syubhat itu dikatakan syubhat karena di situ ada syibah, ada istibah. Dinamakan syubhat karena di situ ada al-haq, tapi dicampur dengan kebatilan. Yang lebih menyedihkan lagi sekarang, nas'alullah as-salam wal afiyah, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah untuk kemudian Allah jaga hati kita. Nah, betul-betul kita di zaman yang asing ini merasakan keterasingan. Dan betul-betul kita dengan ini akhirnya, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak bersyukur ketika Allah masih berikan taufiknya kepada kita untuk kita terus mampu istiqomah dengan mengikuti bimbingan ulama kita di zaman kita ini. Jangan sampai kita keluar berpendapat, bersikap tanpa ada ulamanya. Ini. Jangan sampai kita berpendapat tanpa ada ulama yang berbuat dan berpendapat dan bersikap seperti ini. Banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak-banyak mengambil ibrah. Banyak-banyak mengambil ibrah. Seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap Allah istiqomahkan untuk kemudian kita tidak mengikuti metodenya ahlul batil.
yang banyak memberikan syubhat. Kemudian yang lebih menyedihkan lagi, kalau ternyata ada dari kalangan ahlu sunnah atau yang mengklaim dirinya ahlu sunnah atau salafiyin, loh kok yang diikuti adalah ghawghaiyun. Nah ini, setiap apa yang dimunculkan oleh ghawghaiyun dibenarkan. Nah ternyata, tuh lihat, ini menyedihkan. Termasuk dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, berhati-hati dan waspada dari al-ghawghaiyun. Dari al-ghawgha yaitu safalah. Ghawgha itu asalnya dari sisi bahasa itu sekumpulan belalang yang banyak. Dari sisi bahasa seperti itu. Mereka banyak, bagaimana kalau belalang sudah banyak? Luar biasa. Nah, dipakai oleh para salaf kata-kata ghawgha, ya, itu untuk orang-orang rendahan, juhal, nggak punya ilmu, tapi sok berilmu. Mereka ini akhirnya menjadi pengacau, provokator pada setiap zaman dan setiap masa. Nah, disebutkan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ada sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya. Asar lumayan panjang, tapi ceritanya kurang lebih seperti ini. Bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika musim haji mendengar ada orang-orang ghawgha, ya, itu berbicara dengan pembicaraan yang ngawur, mendengar ucapan lauqad mata amirul mu'minin aqamna fulanan. Ini di zamannya kekhilafahan Umar bin Khattab. Kalau seandainya Amirul Mukminin, ya berarti yang dimaksud adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mati, maka kata orang-orang tersebut itu al-ghawgha, yang pengikutnya disebut ghawghaiyun. Kata mereka, kalau seandainya mati Amirul Mukminin, niscaya kita akan baiat fulan. Yang dimaksud yaitu Talhah ibnu Ubaidillah, sahabat yang lainnya. Yang menjadi iskal adalah bukan kompetensinya si ghawgha itu untuk masalah baiat. Nah, mereka bukan pihak yang berkompeten untuk melakukan baiat, untuk menentukan siapa yang layak untuk dibaiat. Sepeninggal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar ketika mendengar ini, kata beliau radhiyallahu anhu, inni insyaallah laqaimun al-ashiyata fin nas wa muhadziruhum haula alladziina yuriduna yaghsabunahum umurahum. Ini ketika mendengar ucapan seperti ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian langsung mengatakan, sesungguhnya aku insyaallah nanti di waktu al-asyiyah, ya, aku akan berdiri, aku akan menyampaikan kepada manusia, memberikan peringatan kepada manusia. Ini orang yang tadi ini, ghawgha tadi ini, seperti itu. Maka coba kita lihat setelah mendengar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini di musim haji di Mekah. Kita tahu kalau musim haji berarti seluruh orang datang berbondong-bondong untuk melaksanakan kumpul semuanya di mana? Di Mekah. Nah, ketika mendengar keinginan dari Umar bin Khattab ini, sahabat yang mulia lainnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menyebutkan, ya Amirul Mukminin la taf'al. Wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan.
fa innal mausim yajma'u ri'a'an nas wa ghawgha'ahum fa innahum humul ladzina yaghlibuna ala qurbika hina taqumu fin nas. Kita lihat bagaimana. Maka kata Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu, wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan ketika di Mekah. Nah, kenapa? Ini musim haji ini memang membuat orang berkumpul. Siapa yang berkumpul? Macam-macam. Termasuk siapa? Ru'an nas wa ghawgha'ahum. Ghawgha, kata-kata ghawgha itu adalah kata-katanya salaf. Seperti itu. Wahai Amirul Mukminin, ini sekarang musim ini nanti bisa membuat para ghawgha'iyun itu berkumpul. Karena musimnya musim haji, siapa saja bisa datang. Akhirnya nanti mereka yang menguasai di dekat engkau ini. Jangan. Seperti itu. Kata Abdurrahman bin Auf, wa ana akhsha an taquma fatakul maqalah yatiruha anka kulla matir wa alla ya'auha wa alla yadauha ala mawadi'iha fa'amhil hatta taqduma al-Madinah. Ini coba kita perhatikan di antara ciri-ciri ghawgha, orang-orang rendahan, provokator, pengacau. Kata Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, wahai Amirul Mukminin, jangan kau lakukan. Nanti mereka akan bisa menguasai di sekitar engkau. Aku khawatir apabila engkau berdiri melakukan hal itu, kemudian engkau mengucapkan sebuah ucapan maqalah, akhirnya akan disebar ke sana kemari. Yatiruha angka kulla matir. Akan dinukil dari engkau ucapan ini dalam kondisi Allah ya'auha, nggak memiliki wa'i, nggak memahami ucapan ini maksudnya bagaimana. Wala yada'uha ala mawadi'iha, tidak menempatkan ucapan ini pada tempatnya. Ini ciri-ciri ghawgha'i. Coba lihat, ucapannya Amirul Mukminin pun Abdurrahman bin Auf mengkhawatirkan karena nanti di dekatnya Amirul Mukminin bisa jadi orang-orang ghawgha, ri'a, orang-orang rendahan, provokator, pengacau. Akhirnya mereka menempatkan ucapanmu, wahai Amirul Mukminin, bukan pada tempatmu. Amhil, tunda. Jangan kau ucapkan sekarang di Mekah. Tunda sampai engkau datang kembali ke Madinah. Dan disepakati oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma jami'an. Nah, ini al-ghawgha, kalimat yang sudah dipakai sejak zaman sahabat dahulu. Maka dia mengherankan disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamun Nubala dan yang lainnya, dari seorang alim kabir di masanya, yaitu Ishaq ibn Rahawayh, yang dimana beliau ini sangat dipuji oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ishaq ibn Rahawayh menyebutkan ihzaru al-ghawgha, hati-hati kalian dengan al-ghawgha, hati-hati. Nah, mengingatkan fa innahum qatalatul anbiya. Model-model ghawgha ini para nabi-nabi itu dibunuhnya ya oleh mereka. Nah, jadi para ghawgha ini sudah ada sebelum zamannya kaum muslimin. Di zaman nabi-nabi sebelum kita itu sudah ada al-ghawgha. Karena ghawgha itu sebetulnya untuk menunjukkan sebuah sifat ciri-ciri orang yang serampangan, ngawur, ya, tapi sok mengetahui, ingin berusaha menjadi orang yang dipegang ucapannya. Dan ucapan yang seperti dari Ishaq ibn Rahawayh juga disebutkan sebelumnya oleh seorang tabi'i Muhammad ibn Aslam.
rahimahullah. Makanya disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana kejadian dari pembunuhan Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kata Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Muslim, Syarah Sahih Muslim, siapa sih sebetulnya pembunuhnya Utsman Ibnu Affan? Sebagian ketika itu tersebar bahwa pembunuhnya Utsman Ibnu Affan diantaranya itu ada dari kalangan sahabat. Maka ditepis oleh para ulama, diantaranya Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengatakan, wa ma Utsman radhiyallahu anhu fa khilafatuhu sahihah bil ijma' wa qutila mazluman wa qatalathu fasaqah lianna mujibat al-qatli matbutah walam yajri minhu radhiyallahu anhu ma yaktabihi. Kata Al-Imam Nawawi rahimahullah, kekhilafahannya Utsman itu adalah kekhilafahan yang sah bil ijma'. Sementara Utsman ibnu Affan sebetulnya itu qutila mazluman, terbunuh dalam kondisi terzalimi. Pembunuhnya itu adalah orang-orang fasik. Kenapa kok bisa dikatakan fasik? Orang itu, Islam itu kalau ingin menumpahkan nyawa, darah, itu ada mujibat, hal-hal yang memang memberi konsekuensi untuk dibolehkan membunuh. Itu sudah jelas. Orang yang berzina, dia sudah muhsan, sudah menikah dengan syarat-syaratnya. Atau orang yang keluar dari agama Islam, atau dalam rangka kisos. Ini orang-orang yang boleh untuk dibunuh, jelas. Sehingga apa yang terjadi pada Utsman, kata Imam Nawawi rahimahullah, nggak ada sebuah faktor pun penyebab yang membolehkan dia untuk dibunuh. Makanya kata Imam Nawawi, pembunuhnya adalah orang-orang fasik. Kemudian dalam bab berikutnya Imam Nawawi menyebutkan wa innama qatalahu hamjun wa ri'a min ghawgha'il qabail. Nah ini yang membunuh Utsman itu sebetulnya kata Imam Nawawi rahimahullah adalah hamj, ri'a, ghawgha al-qabail, ghawgha, hamj, ri'a, ghawgha, ini makna-makna atau kata-kata yang maknanya kurang lebih sama. Pembunuhnya itu ghawgha al-qabail. Qabilah-qabilah ketika itu ada ghawghanya. Nah, kalau bahasanya Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala apa? Ghawghaiyun. Nah, ini pembunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, dan jangan kau usah heran. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, idza waqa'atil fitnah, kalau sudah terjadi fitnah, fala yumkin dhabtu al-ghawgha. Kalau sudah terjadi fitnah, itu nggak mungkin untuk kemudian ghawghaiyun itu bisa diatur, enggak. Karena memang mereka itu menginginkan fitnah. Seperti itu. Berbeda dengan para ulama. Nah, ini musibah ketika dalam sebuah fitnah ada orang masih saja mau mengikuti, menjadikan ghawghaiyun sebagai masdar, sebagai referensi, sebagai patokan kebenaran. Seperti itu.
Dalam fitnah yang terjadi sekarang ini, mudah-mudahan Allah segera matikan api fitnah yang terjadi ini. Alhamdulillah, masyayikh kita sudah berbicara. Permasalahan, masyakil yang terjadi di Indonesia ini, para ulama sudah berbicara. Karena antum sudah mengetahuinya. Bagaimana Syekh Rabi', Syekh Ubaid, Syekh Abdul Al-Bukhari, Syekh Arafat, hafizahumullahu jami'an, sudah berbicara. Lalu Asatidah, Ustaz Luqman, Ustaz Muhammad Asyewet, Ustaz Abdul Samad, Ustaz Komar, Ustaz Usamah Mahri, hafizahumullahu jami'an, ini semuanya salafi. Seperti itu. Kemudian juga ini dalam wasiat tanggal 10 Rajab ya. Sekitar bulan Februari tahun 2021. Di situ kan juga ada tahdzir terhadap channel fitnah. Jujurlah selamanya. Kemudian juga manhajul haq yang KW. Seperti itu. Kemudian untuk mencari al-haq news. Dan yang semisal dari channel ini. Ini kan sudah ada tahdzir dari para ulama tentang channel tersebut. Harusnya kalau salafin itu bersemangat untuk menyebarkan dan mengamalkan. Ya memang itu tadi kata Syekh Al-Utsaimin. Kalau sudah terjadi fitnah, ini tuh mau diatur susah memang. Sudah, memang mereka kerjaannya seperti itu. Nah, di setiap zaman dan di setiap generasi, bahkan di zaman-zaman para nabi, pembunuhnya para nabi itu, ya itulah mereka al-ghawwa. Tapi kan kita ini alhamdulillah, Islam ini kan agama yang Allah terus jaga, ajarannya itu terus Allah jaga melalui tangan-tangan para ulama. Kalau ghawwaiyunya ya sudah, sebagaimana kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ya, tentang channel-channel tersebut. Tapi kan yang menyedihkan kita, yang juga membuat miris itu adalah bagaimana kata Syekh Abdul Al-Bukhari, yang repot ini sebagian manusia. Nah, memberikan tempat. Nah ini yang sekarang menjadi akhirnya semakin rumit. Lau lam yajidu majalan min ba'din nas lama tajarra'u lama takallamu wala tajarra'u. Kan seperti itu. Ya, makna dari kalam Syekh Abdul Al-Bukhari kan seperti itu. Ghawwaiyun itu dalam fitnah ini, kenapa sih kemudian bisa semakin seperti itu? Ini kan yang menyedihkan. Ini kalam ulama sekarang. Yang dimana kita ini dituntut, diperintahkan untuk mengikuti mereka pada kondisi-kondisi yang memang dimana mereka lah ahlinya. Pada kondisi akidah fikih yang para ulama pun berselisih saja, kita tetap tidak boleh membuat ucapan baru, pernyataan baru. Tetap harus kita mengikuti kalam dari ulama. Walaupun kita tidak bertaklid pada seorang ulama, tapi kita tetap gak boleh keluar dari kalam para ulama yang ada. Gak boleh. Nah terus ini dalam fitnah seperti ini, para ulama sudah berbicara, yang menyedihkan keberadaan ghawwaiyun ini mendapatkan tempat. Dan ini yang perlu juga kita untuk mawas diri dan hati-hati. Min ba'din nas, dari sebagian manusia. Karena kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, kalau bukan seperti itu, niscaya para ghawwaiyun ini nggak akan berani dan lancang untuk berbicara. Ini yang iskalnya sekarang. Nah, maka tinggal kita lihat saja sebetulnya.
Syekh Arafat hafizahullah ta'ala, di antara masyayikh Ahlus Sunnah, yang kita berdoa senantiasa agar Allah tetap jaga mereka masyayikh Ahlus Sunnah, dan kita semuanya tetap di istiqomah di atas al-haq. Ternyata sekarang sebagian channel Jirsela dan yang lain-lainnya sudah mencela, mencerca. Ya itu sudah gogoin seperti itu memang. Nah, kenapa? Karena Syekh Arafat banyak tahu kondisi, banyak berbicara juga, menjelaskan, terjun, turun, datang ke Indonesia, melihat. Maka alhamdulillah, kalau channel Gogoyun itu membicarakan orang-orang dalam channel mereka dengan berbagai syubhatnya, karena memakai istilah syubhat karena memang apa yang ada pada mereka itu tidak sepenuhnya salah. Ada benarnya, tapi dicampur, itu kan syubhat. Ketika dicampur antara al-haq dengan al-batil, itu namanya syubhat. Dan syubhat ini diperintahkan kita untuk menjauhi syubhat. Nah, maka jangan bersedih. Kita alhamdulillah tidak perlu bersedih. Kita itu menjadi sedih, menjadi takut, akhirnya menuntut untuk kita mawas diri kalau kita dibicarakan oleh para ulama dengan pembicaraan yang jelek. Tapi kalau dengan gogoiyun biasa saja sudah. Memang seperti itu. Malah kita ini takut dan khawatir terhadap orang-orang yang selamat dari lisannya gogoiyin. Kalau di Indonesia ini ada orang-orang yang misalnya selamat dari lisannya gogoiyin, ini malah kita perlu berhati-hati dari orang-orang seperti ini. Loh, kok bisa selamat dari lisannya gogoiyin sementara masyayikh sunnah itu dicerca dan dicela? Seperti itu. Makanya kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan asar ini banyak disebutkan oleh para ulama kita. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah pun menyebutkan bahwa ada 3 jenis manusia. Yang pertama seorang alim Rabbani, yang ketiga seorang muta'alim yang berusaha menempuh sabilun najah, yang ketiga ini hamjun riya'un. Dalam sebagian riwayat disebutkan ghawgha atba kulli na'ik. Nah ini kita lihat, yang pertama adalah alim Rabbani, seorang alim berilmu, mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan apa yang dia ketahui dan yang dia amalkan. Yang kedua adalah seorang muta'alim, orang belajar, berusaha mencari al-haq, berusaha menuntut ilmu, dan dia berusaha terus di atas jalan sabil an-najah. Yang jenis ketiga hamjun ri'a, dalam riwayat yang lain ghawgha. Nah, atba kulli na'ik, mengikuti setiap orang yang naik, yang berteriak sana semari diikuti. Mari kita lihat seperti itu. Coba lihat yang senada dengan gogoiyun itu siapa? Dalam setiap generasi, dalam setiap zaman, dalam setiap fitnah. Nah, siapa yang senada dengan mereka para gogoiyun? Itu juga kita perlu mawas diri, kita perlu berhati-hati dari orang-orang seperti ini. Channel Fitnah mengatakan baru-baru hari ini, ya berapa lalu, tentang masalah apa? Plagiat.
katanya Ma'had Minhajul Athar dalam buku tentang tajwid melakukan plagiat. Coba lihat yang senada dengan ucapan Ghawghain ini. Dalam channel ini sekarang beberapa hari kemarin membuka masalah ini, berteriak. Coba lihat, ada sekian orang ikut-ikutan menyuarakan atba' kulli na'ik. Pengikutnya naik ini berteriak, ngomong ini, berceloteh, diikuti. Padahal ternyata hakikatnya syubhat. Seperti itu. Ini kalau kita masalah bicara plagiat kitab tajwid itu, kalau antum tahu yang dilakukan atau ditulis oleh Ma'had Minhajul Athar, pada mukaddimahnya itu sebetulnya sudah disebutkan, ya, bahwa penulis itu memang mengambil metode dari kitab yang selama ini dipelajari. Kitab yang selama ini dipelajari sengaja memang tidak disebutkan oleh penulis, karena memang kitab itu penulisnya bukan ahlu sunnah. Ini alhamdulillah dari pihak Ma'had Minhajul Athar Jember berusaha untuk membuat sendiri, tapi menyebutkan. Kalau plagiat itu tidak menyebutkan, ya, mencuri hasil karya orang lain. Kalau ini disebutkan sebetulnya, tapi tidak disebutkan siapanya dan kitabnya, karena ingin dalam rangka tarbiyah kepada anak-anak jangan tertipu. Itu kitab bukan kitabnya ahlu sunnah. Seperti tapi disebutkan, kemudian disebutkan plagiat. Alhamdulillah kita sempat tanyakan ke sebagian masyayikh, nggak ada masalah. Nah, ini kalau masyayikh ahlu sunnah seperti itu. Nah, karena disebutkan pada mukaddimahnya itu, kalau plagiat itu dia mengaku-aku itu hasil karya dia, kan seperti itu ya. Tiba-tiba yang lain-lainnya ikut-ikutan berceloteh, bersuara dengan nada yang sama, seperti itu, selaras. Maka hati-hati. Termasuk dari manhajnya salaf itu al-hadar minal ghawgha. Hati-hati mawas diri dan juga mentahdzir ghawgha dan para pengikutnya yang disebut atau yang dikenal dengan ghawghaiyin. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab atau dalam Liqa al-Bab al-Maftuh, ketika berbicara tentang Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib. Qala rahimahullah Syekh Al-Utsaimin, al-Khawariju kanu ma'a Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ala jaysh Syam. Ketika itu di pasukannya Ali itu menyusup ada orang-orang dari kalangan Khawarij tapi belum menampakkan diri secara terang-terangan. Bergabung di pasukannya Ali untuk ikut kemudian menyerang pasukannya Jaysh Asyam, yaitu Muawiyah bin Abi Thalib. Wa indama tasalaha Ali ma'a Jaysh Asyam, ketika Ali radhiyallahu anhu ingin melakukan sulh bersama Muawiyah dan yang bersamanya radhiyallahu anhu, haknan lidima'il muslimin, dalam rangka mencegah tertumpahnya darah kaum muslimin, saru diddahu, mereka para Khawarij ini akhirnya melawan Ali radhiyallahu anhu, yang awalnya seolah-olah menampakkan diri berada di barisan Ali. Nah ini coba lihat, ketika berusaha untuk Ali melakukan sulh perdamaian, gak seneng ini Al-Khawarij ini. Seperti itu. Akhirnya mengatakan Khawarij ini, wa qalu anta kafir. Coba Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Kaffaru Ali bin Abi Thalib wal iyadu billah. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Kata Syekh, limadha? Ini sekarang. Limadha?
Dijawab oleh Syekh, li'anna ri'a'an nas wa ghawgha'an nas la yumkinu dhabtuhum abada. Ya karena seperti itu sudah. Para khawarij itu ghawgha'iyun, ya, awalnya berusaha menampakkan diri di barisan Ali bin Abi Thalib. Seperti itu. Kemudian ketahuan belangnya ketika Ali mengajak damai untuk suluh melakukan islah bersama pasukannya Muawiyah radhiyallahu anhu dan yang bersamanya, kemudian akhirnya mereka mulai menampakkan belangnya. Mereka akhirnya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Wal'iyadu billah. Ali bin Abi Thalib. Makanya Khawarij itu sebagian ulama mengatakan bahwa mereka kufar. Al-Khawarij. Dan antara yang berpendapat dengan pendapat ini ya Syekh bin Baz rahimahullah. Kerja dengan Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Karena di situ ada sebuah kaidah, barang siapa yang mengkafirkan seorang sahabat yang dikenal keutamaannya itu nasnya jelas. Wa Ali bin Abi Thalib nasnya sekian nas hadis menyebut tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, kemudian ini Khawarij mengkafirkannya, maka kafir. Orang yang mengkafirkan atau mencela, jangankan mengkafirkan, mencela sahabat yang keutamaannya jelas, itu sebagian ulama berpendapat kafir. Nah ini Khawarij mengkafirkan Ali. Makanya kata Syekh Utsaimin, wal'iyadu billah. Kenapa? Ini para provokator, para pencela, orang-orang rendahan, itu nggak bisa. La yumkin dhabtuhum abada. Nggak bisa diatur ya maksudnya. Sehingga nggak usah terlalu bersedih kita ini dengan keberadaan ghawgha'iyun yang memang nggak bisa diatur. Suruh tutup, nggak mau tutup channelnya. Sudah ditahdzir, tetap saja. Alhamdulillah agama Islam ini jelas semuanya. Semuanya jelas. Para ulama membimbing dengan bimbingan yang jelas. Tinggal kita mau ikut dengan barisannya para ulama atau tidak. Nah, baik. Kita juga bersama ulama. Ada sebuah asar dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Ibn Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayan Ilm wa Fadlihi. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu min fiqhir rajul. Di antara fikihnya seorang itu, dikatakan seorang itu punya fikih. Ya. Artinya punya ilmu, ma'rifah dalam beragama. Bagaimana? Mamsyahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu ma'a ahlil ilmi. Ketika tempat jalannya, tempat masuknya, tempat keluarnya bersama ahlul ilm. Nah itu. Jadi itu hakikat kebersamaan bersama ulama itu bukan hanya sekedar kita bersama ulama itu. Lah. Jalannya, masuknya, keluarnya artinya apa? Inilah ulama. Bagaimana mereka bersikap? Ya kita bersikap seperti itu. Bagaimana mereka menyatakan? Ya kita menyatakan seperti ulama. Seperti itu. Bagaimana mereka berbuat? Ya kita berbuat seperti ulama. Tidak lepas dari apa yang dilakukan oleh para ulama. Sehingga alhamdulillah jelas semuanya sebetulnya. Dalam setiap fitnah alhamdulillah ulama berbicara. Tinggal kita lihat kita berada di barisan ulama yang hak atau kita berada di barisan ghawgha'iyun namun kesannya bersama ulama. Tinggal dilihat saja. Ulama memberikan arahan, alhamdulillah kita Ahlus Sunnah menyebarkannya. Wejangan-wejangan beliau, mereka, nasihat-nasihat mereka kita sebarkan dan kita berusaha amalkan. Ketika
ulama mentahdir, ya kita ikut mentahdir. Kita nggak ragu dan kita tidak khawatir untuk ikut mentahdir siapapun yang sudah ditahdir oleh para ulama. Seperti itu. Mamsyah, madkhal, makhraj. Kalau tempat jalannya, tempat masuk, tempat keluarnya bersama ulama. Artinya apa? Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya pembedanya sudah jelas. Tinggal lihat saja sejalan dan selaras dengan siapa. Ini kan sebagai tamyiz sebetulnya. Nah, kalau sejalan dan selaras dengan ulama akan tampak dari ucapan-ucapannya, dari perbuatan-perbuatannya. Ulama menginginkan dan menasihati untuk jam'ul kalimah. Ulama telah menasihati untuk kemudian tazawur. Kita lihat siapa yang berusaha melakukan ini. Ulama tidak ada sama sekali kalimat, ucapan bahwa Ustaz Lukman menyimpang atau Jember di tahdiran yang lainnya. Kita lihat siapa yang salah dan sejalan. Mamsyahu wa madkhaluhu wa makhrajuhu. Ini min fiqhir rajul ma'a ahli ilm. Dah. Itu patokan yang mudah buat kita, alhamdulillah. Lihat, semua jelas. Seperti itu. Selesai abaikan sudah mereka gogoyun, memang seperti itu sudah, enggak la yumkin dabtuhum. Coba lihat siapa sih yang sikap dan pernyataannya sejalan dengan cel-cel fitnah itu, menjatuhkan orang-orang yang tetap berusaha untuk mengikuti bimbingan ulama, bukan dengan bukan dengan Ustaz Lukmannya. Kita juga ngapain bertaklid dengan beliau hafizahullah. Tetapi kalau memang kenyataannya kemudian bahan-bahan, materi-materi tersebut bukan sesuatu yang layak untuk dijadikan sesuatu yang menjatuhkan Ustaz Lukman, nggak boleh juga kita untuk kemudian mengikuti seperti itu. Nah, maka barakallahu fikum ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu kita ketahui. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin dalam fatwanya beliau, Majmu' Rasail dan fatwa beliau mengatakan, wa minal jihadi fi sabilillah, di antara jihad fi sabilillah, talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i. Dan ini yang terus ditekankan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Bal qad yakunu aujab wa aula minal jihad bisilah. Bahkan terkadang menuntut ilmu syar'i ini lebih penting, lebih wajib dan lebih utama dibandingkan jihad dengan pedang. La siyama Idza ishra'abbat a'naqul bid'ah, terkhusus apabila leher-leher kebid'ahan itu mulai muncul, artinya syubhat-syubhat itu muncul. Wa zaharat al-ghawwa fil fatawa. Ini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, muncul itu para ghawwa membuat fatwa-fatwa yang menyesatkan. Wartakaba kullu insan ra'yahu, masing-masing orang berjalan melakukan sesuai dengan ra'yunya, bukan di atas bimbingan. Padahal orang ini bagaimana? Wa in kana qasiran fi ilmihi, ilmunya masih kurang. Lianna hadhihi baliyatun 'azimah an yabda'a zuhurul bid'ah fil mujtama'. Yang demikian ini merupakan musibah yang besar. Mulai muncul
kebid'ahan pada masyarakat. Wala yajidul mubtadi' man yarda'uhu an bid'atihi bil burhanis sahih. Akhirnya mubtadi' tersebut, ahlul bid'ah tersebut, kata Syekh Utsaimin, tidak mendapati orang yang membantah, mematahkan kebid'ahannya dengan burhan yang sahih. Nah, atau kondisinya bagaimana? Antaksuru al-fatawa, banyak fatwa-fatwa, ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, allati tasduru min qasirin au muqassir, muncul dari orang yang sebetulnya nggak mampu, nggak layak, dia muqassir, ilmunya masih belum menguasai sekian bidang. Au min qasirin fi ilmihi, orang yang kurang ilmunya. Au muqassir fit taharri wa talabil haq. Mungkin dia punya ilmu, tapi dia apa? Dalam mencari al-haq, dalam berusaha mencari mana yang hak itu, muqassir dia. Enggak ada kesungguhan, bermudah-mudahan. Fa fi mithli hadhil hal yakunu talabul ilmi min aujab al-wajibat. Kondisi-kondisi seperti ini, ya, banyak fatwa-fatwa dari orang yang muqassir. Muqassirnya itu bagaimana sih? Entah ilmunya atau tadi itu tahari dalam mencari al-haq, kesungguhan dalam mencari al-haq itu kurang. Pokoknya membebek. Oh ya, ini mengkhabarkan saya fikoh. Loh, khabar fikoh itu diterima memang. Khabar fikoh itu hukum asalnya memang diterima. Seperti itu. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan." Ya, apabila datang seorang yang fasik membawa sebuah khabar, fatabayyanu. Maka mafhumnya mafhumul mukhalafah. Kalau yang datang itu bukan fasik tapi orang yang fiqh, sudah nggak perlu tabayyun, kan seperti itu. Sahih. Ini nggak ada masalah, tinggal penempatannya. Ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Makanya kita perlu untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Wada'u syai'in fi mawdi'ihi huwa hikmah. Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya itu hikmah. Nah, sehingga ketika mengkhabarkan dengan sebuah khabar adalah orang yang fiqh, ya kita terima. Tapi pada tempatnya, tolong letakkan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya ketika kita mengikuti khabar fiqh, walaupun fiqh. Walaupun fiqh. Ketika dalam rangka menjatuhkan seseorang yang dikenal dengan dakwah salafiyah. Ketika orang ini dikenal di kalangan masyayikh, apalagi dikenal dia menyebarkan dakwah sunnah, dikenal dengan keistiqomahannya, kemudian ada yang menjatuhkan orang ini, walaupun orang yang menjatuhkan adalah fiqh, anggap fiqh misalnya, bukan pada tempatnya ini. Nah, tidak boleh menjatuhkan, menjarah orang yang sudah dikenal dengan keistiqomahan, dikenal dengan dakwah salafiyah, nggak boleh dijatuhkan oleh siapapun kecuali dengan burhan as-sahih, dengan al-hujaj wal barahin. Kaidahnya seperti itu. Kalau sudah terkait dengan seseorang yang orang ini ma'ruf dengan sunnah, apalagi para masyayikh, ulama al-sunnah juga mengenalnya, kemudian ingin dijatuhkan, dijarah, walaupun oleh orang sikot, walaupun sikotnya banyak, nggak bisa. Nggak bisa. Kecuali dengan apa? Dengan hujah yang benar. Seperti itu. Nah, berapa banyak dari para muhaddithin menjarah seorang muhaddits misalnya, seorang rawi, padahal muhaddisinya ini luar biasa mereka, para a'immah. Ingin menjarah seorang rawi, tapi ternyata jarahnya ini tidak pas, tidak tepat.
Bukankah ini imam? Seperti itu. Abu Dawud rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Abu Dawud rahimahullah? Sahibus Sunan, Sunan Nabi Dawud. Ma'ruf. Fiqh, ya lebih dari fiqh. Kan seperti itu, imam. Menjarah anaknya sendiri. Coba kita perhatikan. Ini bapak loh ya, orang yang paling paham tentang anak. Orang yang paling sayang kepada anak, kan seperti itu. Anaknya dikatakan kadzab. Wasang anak Ibnu Abi Dawud, ini juga seorang alim kabir. Seperti itu. Makanya para ulama menolak jarahnya Abu Dawud terhadap anaknya. Kita perhatikan juga. Siapa Abu Dawud? Fiqh bahkan lebih dari itu. Yang dijarah siapa? Termasuk orang yang paling dia kenal. Putranya sendiri. Kalau orang pakai kaidah khabar fiqh diterima secara mutlak, ini kan Abu Dawud, ini yang dijarah anaknya sendiri. Ya bapak lebih paham lah tentang anak. Tidak ternyata. Nggak seperti itu. Nah, permasalahannya yang dijarah ini adalah juga seorang yang dikenal dengan sunnahnya. Kalau mau menjarah, menjatuhkan seseorang yang dikenal dengan sunnah, itu harus betul-betul dengan hujah yang jelas. Dengan bungan burhan yang sahih, buktinya jelas dan sahih. Lah kalau sekedar tuduhan-tuduhan ya semua bisa. Seperti itu. Sekedar menuduh semua bisa. Tapi mana buktinya? Wah ini Ustaz Lukman mencela Syekh Abdul Bukhari sampai detik ini. Coba entah suarakah, entah tulisankah, entah apa yang mereka datangkan. Dan ini digendor-gendorkan. Seperti itu, ya subhanallah. Apalagi masalahnya sudah sampai kepada Syekh Abdul Bukhari sendiri. Sehingga ayyuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah, tempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, makanya kata Syekh Muqbil rahimahullah, kalau sudah kondisinya seperti itu, innan nas mundu taraku ar-ruju' ilal ulama takhabbatu. Manusia itu, takhabbatu itu artinya begini, takhabbut itu asalnya orang kalau di kegelapan, di sebuah ruangan yang gelap, tidak ada cahaya sama sekali, di sebuah kondisi yang gelap pekat, tidak cahaya sama sekali, bagaimana dia mau mencari pintu keluar, mau berjalan bagaimana? Bisa ini ada barang pecah belah, dia bisa menghindar, apa yang bagaimana? Nggak akan bisa kan? Takhabbut dia. Jalannya serampangan, tidak. Itu asal katanya takhabbatu. Nah, maka sama dalam urusan agama, kalau sudah meninggalkan para ulama, enggak kembali kepada ulama, atau minta, iya kembali kepada ulama, tapi ternyata tidak dijalankan, akhirnya yang terjadi ini sekarang. Takhabbatu. Nah, serampangan. Seperti itu. Tidak tahu, tidak paham apa yang harus dia lakukan. Kenapa? Nggak mau rujuk kembali kepada ulama, akhirnya takhabbatu. Bingung, nggak punya sandaran. Barakallahu fikum. Maka sekali lagi kita perlu ketahui bahwa jangan sekali-sekali kita meninggalkan para ulama dan bimbingan mereka. Barakallahu fikum. Kita tidak bertaklid kepada ulama, namun kalau kita mau berpendapat, mau bersikap, kita juga tetap dengan sikap atau pendapat para ulama yang lain. Contoh, jadi katanya kemarin, kita ini jangan bertaklid kepada ulama. Buktinya Dzulkarnain. Tahu Dzulkarnain ya? Makassar ini ya. Itu kan ditazkiyah sama Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Tapi kita tidak bertaklid. Betul.
Jangan bertanya kepada Syekh Shalih Fadlul, kita ini kenapa sih kok jelas sikapnya kepada Dzulqarnain, mentahdzir, bersikap jelas kepada Dzulqarnain. Kenapa? Ya di situ ada alim yang lainnya kan seperti itu. Syekh Rabi sendiri yang mengatakan apa itu? MLM, makir, la'ab, mutalawin. Nah, ada kalam ulama. Jangan kita membuat pernyataan dan pendapat tanpa ada ulama sama sekali. Lihat fitnah ini sekarang. Dah, sebutkan seorang ulama pun bersikap dengan sikapnya mereka para wughaiyun. Tidak ada sama sekali. Maka dengan ini kita cukupkan sampai di sini. Maka minas shawab fa minallahi wahdah wa makana minal khata' wa minni wa minasy syaitan. Astaghfirullah. Wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu alam bissawab.